Nuaiman adalah ahli badan. Tapi di dalam urusan kekasih agama tidak ada toleransi dari rahimah. Tidak ada toleransi kepada orang yang menentukan kekasih agama. Tidak ada. Baru mereka setelah tobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari rahimah tidak harus pikirkan hari rahimah. Bagaimana kita ini hari rahimah bisa menjadi sahabat? Bukan meniru-niru sahabat, bukan KW. Hadirin jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan makhluk. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memelihara seluruh makhluk. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang berkuasa atas seluruh makhluk. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah bertanggung jawab atas rizki seluruh makhluk. Allah. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menolong orang-orang yang beriman sehingga kemarin 1 bulan penuh mereka telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya, yaitu berpuasa, bertadarus, qiyamul lail dan lain sebagainya. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menolong ahlu Badar 14 abad yang silam, di mana mereka telah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat mulia ini. Karena kasih sayangnya sehingga kita berada di tempat yang sangat mulia ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena asbab tetesan air mata beliau, asbab tetesan darah beliau, asbab pengorbanan daripada istri-istri beliau, dan asbab mujahadahnya, susah payahnya, bahkan nyawa daripada sahabat-sahabat beliau, kita semua bisa menghidupkan sunnah beliau. Dan tidak ada sunnah yang paling besar kecuali sunnah dakwah. Tidak ada sunnah yang paling tinggi kecuali sunnah amar ma'ruf. Karena tanpa ada orang yang buat amal dakwah, tidak akan ada orang yang menyembah Allah. Tidak akan ada orang yang beribadah kepada Allah. Tanpa ada amal dakwah, tidak akan ada yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ada aja orang yang sholat karena ada yang azan. Azan adalah bagian daripada dakwah. Semua amal-amal yang dibuat oleh umat Rasulullah SAW karena adanya orang yang buat amal dakwah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beruntung dan beruntung orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mengambil kerja yang sangat besar, yaitu kerja dakwah, mengajak manusia dari yakin kepada makhluk menuju yakin kepada Allah, dari yakin kepada harta menuju yakin kepada amal, dari cinta dunia menuju cinta kampung akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
adalah orang-orang yang buat amal dakwah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang telah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. 124.000 nabi mereka buat amal dakwah. 124.000 sahabat mereka buat amal dakwah. Dan orang yang ittiba dengan benar kepada muhajirin dan ansor sampai hari kiamat, siapa saja, orang kaya, orang miskin, orang kota, orang kampung, raja ataupun rakyat, apabila mereka buat amal dakwah, mereka termasuk orang yang dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini amal dakwah begitu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena amal dakwah adalah satu-satunya amal untuk mewujudkan keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan dan kesuksesan hanya dengan amal dakwah. Jaminannya pasti, hadirin rahimah. Bukan mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa, bukan agar menjadi orang yang beruntung, akan tetapi ditunjuk muka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Mereka itulah orang-orang yang sukses, baik di dunia yang sementara ataupun di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja dakwah adalah kerja yang sangat mulia. Maka Allah berikan kepada orang-orang yang mulia. 124.000 nabi mereka adalah orang-orang yang mulia. Bukan zahirnya saja, batinnya pun semuanya serba spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya spesial. Serba kelas satu, rambutnya, keningnya, telinganya, hidungnya, mulutnya, tangannya sampai kakinya, semuanya serba istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasannya, kepintarannya, kepandaiannya, mereka adalah orang-orang yang istimewa. Makanya mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kerja yang sangat besar. 124.000 nabi. Nabi Harun rahimahullah untuk menjalankan kerja yang sangat besar ini atas doa daripada Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat dakwah kepada Fir'aun la'natullah, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Berangkat wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk datang kepada Fir'aun. Di sebelumnya Nabi Musa ini pernah memukul daripada orang Kipti. Satu kali pukulan ini orang Kipti ini langsung mati. Maka Fir'aun marah besar rahimahullah kepada Musa alaihissalam sehingga Musa menjadi buronan, dikejar-kejar oleh Fir'aun. Sampailah Nabi Musa kepada Nabi Syuaib dan belajar di Nabi Syuaib kurang lebih 10 tahun. Kemudian setelah itu hadirin rahimahullah, Allah tarbiyah Nabi Musa alaihissalam. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, ya asaya. Apa itu di tangan kanan kamu wahai Musa? Ini adalah tongkat. Dijelaskan oleh Nabi Musa alaihissalam panjang lebar manfaat daripada tongkat hadirin rahimahullah. Saking nikmatnya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika cerita hadirin rahimahullah, Allah perintahkan Nabi Musa untuk datang kepada Fir'aun.
dakwah kepada orang-orang yang mengejarnya. Maka Nabi Musa minta agar Harun hadirin rahimahullah dijadikan sebagai wazirnya. Ini kerja yang sangat mahal hadirin rahimahullah. Harus jadi nabi dulu untuk mengambil kerja ini. Kalau nggak jadi nabi nggak bisa. Harus jadi nabi dulu. Hadirin rahimahullah, sekarang nabi sudah tidak ada, sahabat sudah tidak ada. Kerja dakwah berada di pundak-pundak kita. Sampai hari kiamat Allah telah berikan kemuliaan kepada kita hadirin rahimahullah, agar membawa kerja dakwah ini supaya apa? Supaya masuk surga lebih dulu daripada kaum-kaum terdahulu. Supaya masuk surga lebih dulu daripada kaum-kaum terdahulu. Sekarang apa yang kita andalkan? Dengan sholat yang tidak khusyuk, infak, sedekah dicampuri dengan riya, haji dan umrah demikian juga hadirin rahimahullah. Maka Allah berikan kemuliaan kepada ini umat agar memasuki surga lebih dulu daripada kaum-kaum terdahulu, yaitu dengan amal dakwah. Hari jamaah yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, amal dakwah adalah amalan yang tercepat untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu mahal ini amal dakwah hadirin rahimahullah, sehingga Allah perintahkan seluruh umat Islam untuk datang ke masjid hadirin rahimahullah. Supaya apa? Supaya menjadi da'inya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan umat Islam disuruh datang ke masjid agar meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina as-siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan orang-orang yang lurus, orang-orang yang istiqamah. Siapa itu mereka hadir? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat hidayah. Inilah yang kita minta. Sholat maghrib kita minta ini hadirin rahimahullah. Sholat isya, sholat subuh, zuhur, asar, tahajud, duha, sholat mutlak, sholat nawafil. Ihdina as-siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan orang-orang yang lurus, tunjukilah kami ke jalan orang-orang yang istiqamah. Siapa itu mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat hidayah minan nabi, dari golongan para nabi. Para nabi bukan sekedar ibadah, tapi para nabi juga mengajak orang untuk ibadah. Wasiddiqin, dan para siddiqin, mereka juga bukan sekedar ruku, tapi mereka juga mengajak orang untuk ruku. Wasyuhada, dan para syuhada sampai mati mereka bukan sekedar sujud, tapi mereka juga mengajak orang untuk sujud. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh, bukan sekedar mereka beramal soleh, tapi mengajak orang untuk beramal soleh. Inilah yang kita lihat dalam sholat kita sehari-hari. Inilah yang kita lihat, supaya kita ini menjadi ahli ibadah, dan supaya kita ini menjadi dai ahli ibadah. Hari jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masih menyepelekan perkara ini, masih banyak main-main hadirin rahimahullah. Sementara orang tua kita rajin senantiasa mengirimkan surat lagi kepada kita, bahwasanya hari ini hadirin rahimahullah, umat sudah tidak ada lagi dalam dirinya ini agama, walaupun sebatas tali. Walaupun sebatas tali sudah tidak ada lagi agama dalam diri kita. Pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di mana orang yang biasanya menyerahkan semuanya, tali unta tidak diserahkannya,
Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq rahimahullah, ayat muslim wa ana hayy. Apakah aku rela? Apakah aku ridho agama ini berkurang sementara aku masih hidup? Tali unta tidak diserahkan, agama telah berkurang seutas tali pada saat itu. Apa yang dikatakan oleh Quran? Ayat muslim wa ana hayy. Apakah aku rela ridho agama berkurang sementara aku masih hidup? Dan di dalam surat yang lalu rahimahullah Raja telah sampaikan dan menukil kisah itu. Sekarang agama sudah tidak tersisa lagi walaupun seutas tali pada diri. Mari kita cek dalam diri kita, imaniyah kita. Apakah yakin sempurna kepada Allah dalam hati kita? Apakah kita masih meyakini ghairullah di dalam hati kita? Hari ini kita menyangka pabrik bisa mendatangkan uang. Kita menyangka toko bisa mendatangkan uang. Sawah bisa mendatangkan uang. Ini adalah kesyirikan hadirin rahimah. Kita meyakini perkara-perkara yang nampak, tidak meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah kita baru sampai di mulut saja, belum menghujam di dalam hati kita, padahal jaraknya cuma 1 jengkal saja. Maka rahimahullah syahatullah katakan, kenapa ya Syekh kau bicarakan kebesaran Allah terus, itu saja yang kau bicarakan, Allah kuasa makhluk tidak kuasa? Karena kebesaran Allah belum masuk ke dalam hati saya. Ini saking pentingnya hadirin, saking pentingnya mengulang-ulang terus hari-hari bicara kebesaran Allah. Dan ini hanya bisa dibuat oleh dai-dai Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada dai, nggak bakal bisa kita bicara itu hadirin. Pasti bicaranya apa? Untung berapa ya jualan kemarin? Habis jual motor, untung berapa? Gaji di pabrik berapa? Sawah panen berapa? Itu hadirin rahimahullah. Maka untuk menyelamatkan lisan kita dan hati kita harus jadi dai hadirin rahimahullah. Kita harus jadi sahabat. Karena iman yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah imannya para sahabat. Kalau nggak jadi sahabat hadirin rahimahullah, bagaimana kita akan memasuki surganya Allah? Nggak bakal bisa hadirin rahimahullah. Emang penduduk surga banyak? Sedikit hadirin rahimahullah. Nggak banyak penduduk surga, sedikit. Kalau penduduk neraka seperti hujan hadirin rahimahullah, seperti air hujan turun hadirin rahimahullah. Ada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus jadi sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu amin. Hai orang-orang yang berimanlah kalian sebagaimana imannya para sahabat. Artinya kita harus jadi Abu Bakar, kita harus jadi Umar, kita harus jadi Utsman, kita harus jadi Ali, kita harus jadi Hanzalah, kita harus jadi Ka'ab, kita harus jadi Yasin, supaya kita bisa dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tabau. Hari jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, hari ini umat telah jauh daripada agama. Hari ini umat telah jauh hadirin rahimahullah. Imaniyahnya rusak, ubudiyahnya, muamalahnya, muasyarahnya, akhlaknya hadirin rahimahullah. Maka pantas umat Islam tidak pernah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Kapan coba sejarahnya umat Islam menang? Ya, tidak ada umat Islam menang, kalah mulu hadirin rahimahullah. Kenapa? Karena umat Islam tidak mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tak mau menolong agama Allah. Apa itu menolong agama Allah?
mengorbankan harta kita dan diri kita dan bergerak dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan agama pada diri kita, untuk mewujudkan imaniyah, ubudiyah, muamalah, masyarakat, supaya seperti sahabat 313 tolong Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka telah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 2 juta orang ngakunya menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari rahmat. Maka agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong dengan amal dakwah. Bentuk rombongan-rombongan, jamaah-jamaah bergerak di seluruh alam. Hari ini kita dilanda bencana global, hari rahimakumullah. Maka untuk menyelesaikannya hanya dengan amal dakwah. Nggak bisa dengan amal yang lain. Kalau bapak pengen punya duit, minta sama Allah sholat 2 rakaat, Allah kasih duit. Kalau bapak pengen air hujan turun di rumah bapak, sholat 2 rakaat, Allah akan turunkan hujan di rumah bapak dan tidak turun di rumahnya Pak Udin hari ini. Kita lihat bisa-bisa. Sholat 2 rakaat dengan gandum cuma keluar di rumahnya Sayyidina Ali saja. Air hujan turun cuma keluar daripada di kebunnya Sayyidina Anas saja. Ada untanya yang meninggal, sholat 2 rakaat hidup kembali. Ya. Tapi bagaimana hari rahimakumullah untuk urusan global hari rahimakumullah? Hanya dengan amal dakwah. Hanya dengan amal dakwah, tak bisa dengan amal yang lain. Inilah hari rahimakumullah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang yang buat amal dakwah. Maka di depan mata kita ada hajat yang sangat besar. Juru dakwah 13.500 jemaah. 13.500 jemaah. Kemudian untuk Jakarta 745 jemaah. Bagaimana di juru dakwah ini berangkat? Kalau kita duduk-duduk saja, santai-santai saja, nggak ada pikir, nggak ada risau, nggak ada gerak hari rahimakumullah, bagaimana 745 jamaah ini bisa tercapai? Untuk mencapai 745 jamaah kita harus bergerak dan keluar tidur ini hari rahimakumullah 3 kali bayar hidayah, baru kita bisa tercapai. Kalau hanya 1 kali saja hari rahimakumullah, nggak bakal bisa. Jawa Barat 4.000 jamaah harus 3 kali bayar hidayah, baru 4.000 jamaah akan tercapai. Kita lihat sahabat di Taskil, siapa yang siap jaga malam? Saya. Di Taskil lagi siapa yang siap lagi? Saya. Di Taskil lagi siapa lagi yang siap? Saya. Ternyata di pagi hari namanya yang 3 tadi menyambutkan azan, orangnya adalah itu juga hari ini. Lihat ini, kita punya hajat yang sangat besar, tidak bisa santai-santai. Idul Fitri kemarin kita telah rayakan. Ya, sunnah-sunnah kita telah buat pada saat Idul Fitri. Makan kurma, mandi, mau sholat Idul Fitri, semuanya sunnah disempurnakan. Tapi ada satu sunnah yang ditinggalkan. Bayar hidayah di saat Idul Fitri hari ini. Bayar hidayah di saat Idul Fitri. Ini adalah sunnah yang paling besar dalam hidup. Bayar hidayah. Hari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dengar orang tua kita membayangkan bagaimana orang yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala pada saat hari raya. Mereka akan mendapatkan undangan daripada walimahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, undangan daripada walimahnya Musa Alaihissalam, undangan daripada walimahnya Yusuf Alaihissalam, undangan daripada walimahnya Sayyidina Isa Alaihissalam. Di mana pada saat itu Sayyidina Isa membacakan surat Maryam, Nabi Musa membacakan surat Toha, Nabi Yusuf membacakan surat Yusuf, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Yasin. Ditutup
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membacakan surat Ar-Rahman. Maka tidak ada keindahan pada saat itu, hari rahimahullah, puncak daripada kebahagiaan, di mana orang yang menangguhkan hawa nafsunya, di mana pada saat ini hari rahimahullah mereka makan bareng bersama keluarganya, mereka minum bareng bersama keluarganya, santai-santai bersama keluarganya, hari rahimahullah. Mereka telah tangguhkan al-mujahiduna haqqan man jahada nafsa. Mujahid yang sesungguhnya adalah mereka orang yang menangguhkan hawa nafsu. Ini kesempatan hari rahimahullah. Di depan ada hari raya lagi, Idul Adha. Maka dari sekarang kita cantumkan nama kita agar kita bergerak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umat hari rahimahullah, begitu mirisnya kita melihat umat hari rahimahullah. Hari ini umat Islam minta ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Jumat mereka minta ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa hari rahimahullah. Kalau nggak buat amal dakwah, bagaimana ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Keluarkan semua hari rahimahullah, bergerak semua hari rahimahullah. Libatkan istri kita. Wahai istri, kita punya hajat yang sangat besar. Kita harus buat amalan dari sekarang, wahai istri. Buat puasa, buat sholat Nabi, buat sedekah. Istri dilibatkan hari rahim. Termasuk anak-anak kita juga dilibatkan hari rahim. Wahai anak-anakku, ada jur udama 745 jamaah harus diberangkatkan dari Jakarta. 13.500 jamaah harus diberangkatkan dari Indonesia. Kita harus buat apa, wahai anak? Sampai bayi yang terlahir pun libatkan mereka hari rahimahullah di dalam juru ulama. Dudukan di dalam taklim bayi yang baru berejar hari rahimahullah. Ini jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hadiah yang sangat besar, di mana Hadrajat telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia hari ini. Negeri yang tidak punya musuh di dunia ini. Maka diberikan kepercayaan ini kepada Indonesia agar orang-orang Indonesia bergerak ke semua arah, berangkatkan orang yang termiskin ke ujung-ujung dunia, ke yang paling jauh dari ini. Ada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak ada lagi santai-santai, ya, nggak ada lagi hari rahimah. Berangkat lagi. Abu Haisam hari rahimahullah baru datang tasbih, pulang ke rumah hari rahimahullah, dia pacu kudanya dengan kencang. Istri punya istri dua, menanti kedatangan Abu Haisam. Maka Abu Haisam hari pacu rahimahullah dengan kencang kudanya, jumpa dengan istrinya hari rahimahullah. Nggak turun daripada kuda, dia tanya sama, wahai istri-istriku, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pulang tasbih yang ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kedua istrinya hari rahimahullah menjawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di kamu. Maka hari rahimahullah Abu Haisam langsung dia pacu kembali kudanya, berbalik arah menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sama apa yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala jumpa dengan istrinya hari rahimahullah, dia tidak turun daripada kuda. Abu Haisam telah mengikuti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Katakanlah maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah milahnya Ibrahim. Apa itu milahnya Ibrahim? Pengorbanan. Pengorbanan Nabi Ibrahim telah tangguhkan hari rahimahullah, telah tangguhkan semuanya, kumpul dengan istri, bayi yang sangat dirindukannya, ditangguhkan hari rahimahullah, sampai meninggalkan semuanya hari rahimahullah, sampai mendapatkan gelar Khalilullah, manusia yang mencintai Allah. Maka hari rahimahullah, bagaimana supaya kita
disebut manusia yang mencintai Allah, maka kita harus mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Insyaallah bersedia hadir. Ikuti Nabi Ibrahim, meninggalkan anak istri 13 tahun Nabi Ibrahim. Meninggalkan anak istri 13 tahun. Maka untuk itu hadirin rahimahullah, siapkan diri kita, masukkan nama-nama kita di dalam jamaah rangka, masukkan nama kita, jangan sampai nama kita tidak dimasukkan di dalam jamaah rangka di jur ini hadirin rahimahullah. Berangkat sebelum jur, pada waktu jur berangkat lagi, bayan hidayah lagi, pulang daripada jur berangkat lagi hadirin rahimahullah. 13.000 jamaah baru akan tercapai dengan 3 kali bayan hidayah. Tidak bisa dengan 1 kali hadirin rahimahullah, tidak bisa. Tidak naik-naik hadirin rahimahullah, 40 hari terus tidak naik-naik. Ini jadul hadirin rahimahullah. 4 bulan pun sama hadirin rahimahullah. Sekarang harus 6 bulan hadirin rahimahullah. 6 bulan, 10 hari pun sudah jadul tiap bulan. Harus 15 hari tiap bulannya hadirin rahimahullah. Kalau 6 bulan separuhnya bisa. Berarti kalau 30 hari separuhnya berapa? Ini dari dulu 3 hari terus hadirin rahimahullah. Allah, bagaimana selesai permasalahan-permasalahan hadirin rahimahullah? 15 hari tiap bulan hadirin rahimahullah. Bahkan infiru khifaban wa thiqalan, berangkat kalian, terbang kalian, lari dengan cepat kalian. Gak bisa ditunda-tunda lagi. Muroroh hadirin rahimahullah adalah ahlu badan. Hilal adalah ahlu badan. Udah tua hadirin rahimahullah. 2 orang ahlu badan rahimahullah. Mereka telah menangguhkan takas agama. Ditambah 1 lagi Ka'ab bin Malik hadirin rahimahullah. Maka salam mereka tidak dijawab oleh Rasulullah SAW selama 40 hari. Bahkan ditambah 10 hari rahimahullah. Jadi 50 hari rahimahullah nggak boleh tidur dengan istrinya. Mereka beriman, mereka sholat, mereka zikir, tapi mereka telah menangguhkan takazah agama. Maka rahimahullah mereka merasa terasing hadirin rahimahullah. Ini tapi seiseng apapun Aiman hadirin rahimahullah, seiseng apapun Aiman hadirin rahimahullah, bahkan Nabi pun pernah dikerjainnya hadirin rahimahullah. Abdul waktu dikerjain sahabat-sahabat yang dikerjain, tatkala sahabat-sahabat hadirin rahimahullah minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah ini Aiman iseng hadirin rahimahullah, keluarkan daripada Madinah. Apa kata Rasulullah? Tidak. Aiman adalah ahlu badan. Tapi di dalam urusan takazah agama hadirin rahimahullah, tidak ada toleransi hadirin rahimahullah. Tidak ada toleransi kepada orang yang menentukan takazah agama. Tidak ada. Baru mereka setelah tobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimahullah, kita harus pikirkan hadirin rahimahullah, bagaimana kita ini hadirin rahimahullah bisa menjadi sahabat. Bukan meniru-niru sahabat, bukan KW. Nggak mau dikasih KW Oppo, KW Samsung. Nggak mau. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Baru hadirin rahimahullah, mereka adalah orang yang percaya, orang yang ittiba dengan benar kepada sahabat Muhammad dan Ansor. Mereka adalah orang yang percaya. Hari jamaah yang Subhanahu wa ta'ala, ya tidak ada lagi santai-santai saja, nggak ada hari rahimahullah. Bentuk bergerak, ya. Orang-orang mahala setiap hari rahimahullah harus ketemu setiap hari. Bagaimana masjid-masjid dipikirkan? Masjid 24 jam hidup dengan amalan, dengan 5 kali WLE, maka setiap orang mahala rahimahullah setiap hari harus kumpul, bergerak rahimahullah. Ini ke markas kagak, di malam nggak pernah ngumpul hadirin rahimahullah. Bagaimana? Nggak bisa hadirin rahimahullah. Jangan nunggu takazah hadirin rahimahullah. Kita harus menciptakan takazah. Orang mahala harus menciptakan takazah. Demikian juga orang halako. Hari-hari bergerak, bentuk jamaah sebanyak-banyaknya, muter lagi.
Amalan bersama buat OMM. Hari ini di Ataqwa, besoknya di Asomiri, terus selama 1 minggu. Buat tahapan kerja. Orang yang mau ke negara jauh hadirin rahimakumullah, buat tahap hari-hari ngumpul selama 1 minggu sekali. Bahkan waktu sudah dekat, bukan seminggu sekali, hadirin rahimakumullah, 3 kali waktu sudah dekat ini hadirin rahimakumullah. Dan setiap hari hadirin rahimakumullah, ciptakan takaza bagaimana kita bantu mahala-mahala yang berlaku. Manfaatkan jamaah-jamaah rangka supaya terus buat tahap. Yang Neja, yang IPB, yang 4 bulan, jalan kaki, semuanya dirangkakan. Dan mereka buat tahapan kerja. Dan setiap hari mereka harus bergerak, harus ngumpul untuk menghidupkan amanah. Pasti Allah akan berangkatkan kita hadirin rahimakumullah. Pasti. Kita ini kurang yakin. Kita kurang yakin. Kurang yakin dengan amal OMM, kurang yakin 2,5 jam, kurang yakin dengan ta'lim, kurang yakin, jauhlah kurang yakin. Amal itulah hadirin rahimakumullah asbab untuk memberangkatkan kita hadirin rahimakumullah sejauh-jauhnya. Insyaallah semua bersedia hadirin. Boleh silakan tasbih.